ditunjuk selaku pembeli lelang, maka ia adalah peserta lelang. Subjek lelang yang ketiga adalah pejabat lelang. Pejabat lelang merupakan orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan khusus untuk melaksanakan penjualan secara lelang. Pejabat lelang terdiri dari pejabat lelang kelas 1 dan pejabat lelang kelas 2. Pejabat lelang kelas 1 merupakan pegawai DJKN yang berwenang melaksanakan semua jenis lelang. Lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela. Pejabat lelang kelas 1 saat ini sudah menjadi satu jabatan fungsional keahlian yang terdiri dari jabatan fungsional pelelang ahli pertama yang memiliki kewenangan melaksanakan lelang dengan limit paling banyak sampai dengan 1 miliar rupiah. Jabatan fungsional pelelang ahli muda memiliki kewenangan melaksanakan lelang dengan nilai limit di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah. Dan terakhir adalah jabatan fungsional pelelang ahli madya dengan kewenangan melaksanakan lelang dengan limit di atas 5 miliar rupiah. Pejabat lelang kelas 2. Pejabat lelang kelas 2 merupakan pihak swasta yang berwenang melaksanakan lelang non-eksekusi sukarela, di mana pejabat lelang kelas 2 diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Keputusan pengangkatan pejabat lelang kelas 2 ini berlaku untuk masa jabatan 5 tahun, terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan dan dapat diperpanjang kembali. Dan yang terakhir dari subjek lelang adalah asisten pejabat lelang, yaitu orang yang membantu pejabat lelang dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi dan pelaporan lelang. Aplikasi lelang. Seiring dengan semakin maju dan berkembangnya era digital, pelaksanaan lelang DJKN telah menggunakan program komputer berbasis internet yang dikembangkan DJKN melalui laman lelang.go.id. Lelang.go.id adalah sebuah platform jual beli resmi milik pemerintah guna melaksanakan proses lelang secara online, di mana lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta secara fisik. Peserta cukup memiliki akun pada platform lelang.go.id sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan lelang. Dokumen yang harus dipersiapkan antara lain 1. KTP, kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan yang ketiga, rekening tabungan. Adapun cara untuk melakukan pendaftaran atau membuat akun pada lelang.go.id sebagai berikut. Pertama, membuka platform lelang.go.id. Setelah aplikasi lelang.go.id terbuka, maka klik di sisi kanan atau pilih daftar. Lalu, masukkan data diri. Tahap selanjutnya, mengikuti perintah yang terdapat di dalam aplikasi tersebut seperti memasukkan data diri berupa nama lengkap sesuai KTP, email, nomor telepon, dan password. Data yang dimasukkan dipastikan data yang benar dan valid. Selanjutnya, lakukan aktivasi akun. Anda dapat membuka email yang digunakan dalam pendaftaran tersebut di atas karena kode aktivasi akan dikirimkan melalui email tersebut. Setelah klik aktivasi, maka keikutsertaan selaku penjual peserta lelang sudah bisa dipergunakan. Produk yang dihasilkan pasca lelang adalah 1. Kwitansi.
Setelah pembeli melunasi kewajibannya, maka bendahara penerimaan KPKNL melalui verifikasi dengan mencocokkan pelunasan kewajiban pembayaran lelang dari pembeli dengan rincian uang hasil lelang, serta menerbitkan dan menandatangani kwitansi yang diketahui oleh atasan langsung atau kepala kantor. Biaya materi untuk kwitansi ditanggung oleh pembeli. Kemudian, risalah lelang. Risalah lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang dan merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dan diterbitkan pula kutipan risalah lelang, di mana kutipan ini merupakan kutipan kata demi kata dari atau beberapa bagian risalah lelang, berfungsi sebagai akta jual beli untuk kepentingan balik nama. Kutipan dicetak pada kertas security. Kutipan dibuat untuk tiap-tiap objek lelang. Paling lambat 1 hari kerja setelah adanya permintaan tertulis dari pembeli lelang. Minuta risalah lelang. Minuta risalah lelang merupakan asli risalah lelang berikut lampirannya. Ini merupakan dokumen atau arsip negara, di mana berfungsi sebagai berita acara pelaksanaan lelang sekaligus menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna pada para pihak. Minuta dibuat untuk disimpan dan ditata usahakan pada KPKNL tempat penyimpanan minuta. Salinan risalah lelang. Salinan risalah lelang merupakan turunan lengkap risalah lelang yang terdiri dari bagian kepala, badan, dan kaki tanpa lampiran. Berfungsi sebagai laporan pelaksanaan lelang, kepentingan dinas, atau pertanggungjawaban administrasi dari hasil lelang. Salinan risalah lelang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat selaku Superintenden sebagai laporan pelaksanaan lelang. Salinan risalah lelang juga disampaikan kepada penjual lelang serta instansi yang berwenang dalam proses balik nama kepemilikan objek lelang. Yang terakhir, gros risalah lelang. Gros risalah lelang adalah salinan dari risalah lelang yang berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Gros mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat digunakan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengosongan. Demikian sobat pembelajar yang saya dapat bagikan tentang lelang. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.